Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Matahari sore menyentuh puncak-puncak pohon hutan Kalimantan, menyisakan cahaya jingga keemasan yang menari-mari di sela dedaunan. Langit mulai redup dan suara burung-burung pulang bersahutan memecah keheningan. Di sebuah jalan tanah berlumpur yang nyaris terlupakan waktu, sebuah mobil tua perlahan melaju, menembus semak dan batu. Di balik setir, Pak Darto, seorang pria berkumis tebal dengan wajah penuh gurat usia, tampak menatap serius ke depan. Ia tidak sendiri. Di kursi penumpang, sang istri, Bu Lilis, yang mengenakan kerudung krem dan tampak was-was, sesekali menoleh ke belakang ke arah Rizky, anak bungsu mereka yang tengah tertidur pulas dengan kepala bersandar di jendela. "Ini rumahnya ya?" Suara Bu Lilis memecah hening. Darto hanya mengangguk pelan. Di hadapan mereka berdiri sebuah rumah tua bergaya kolonial yang tampak megah namun menyimpan luka waktu. Cat putih di dinding telah pudar menjadi keabu-abuan. Jendela-jendelanya tinggi dan besar. Sebagian tertutup papan. Beberapa bagian atap terlihat mulai lapuk. Halamannya luas, namun dipenuhi ilalang liar setinggi pinggang orang dewasa. Di sekeliling rumah, hutan tampuk begitu dekat, seperti mencoba memeluk bangunan itu kembali ke dalam rahimnya. "Kenapa rumah ini ditinggalkan? Bukannya ini milik pamanmu?" tanya Bu Lilis lagi. "Paman Soleh memang punya rumah ini, tapi sejak istrinya meninggal mendadak, dia tinggal di kota sampai akhir hayatnya. Katanya rumah ini terlalu penuh kenangan," jawab Darto pelan. Yang tidak ia ungkapkan, karena bahkan ia sendiri belum yakin, adalah desas-desus tentang rumah itu yang sempat ia dengar waktu kecil. Cerita samar tentang suara lolongan di malam hari, tentang sesosok kera putih yang kadang muncul di atap, atau batu persembahan di belakang rumah yang tidak pernah boleh disentuh. Tapi semua itu cuma dongeng masa kecil, pikirnya. Mana mungkin benar? Setelah membuka pintu rumah yang berderit seperti jeritan pelan, keluarga itu melangkah masuk. Bau kayu lembab dan tanah memenuhi udara. Meski berdebu, rumah itu relatif masih utuh di dalam. Lantainya masih kokoh, dan beberapa furnitur tua bahkan masih berdiri di tempatnya. Kursi goyang reot di ruang tamu, lemari berisi buku-buku tua, serta lukisan-lukisan pudar yang tergantung di dinding. Yang paling menarik perhatian adalah ruang tengah yang memiliki langit-langit tinggi dan ukiran rumit berbentuk lingkaran di lantainya. Ukiran itu tampak seperti pola mandala yang tidak biasa, seolah pernah menjadi pusat sesuatu. Darto terpaku sejenak di sana. Ada sesuatu dalam pola itu yang terasa ganjil. "Jangan diinjak, Nak," seru Lilis tiba-tiba saat Rizky nyaris melangkah ke tengah lingkaran itu. Anak itu mengangguk tanpa bicara. Mereka memutuskan malam itu untuk tidak membongkar apapun dulu. Kasur tua digelar sementara dan malam disambut dengan cahaya lampu minyak karena listrik belum dinyalakan. Suara hutan menjadi latar yang konstan. Jeritan cicak, dengungan malam, dan kadang suara ranting patah dari kejauhan. Tengah malam ketika semua sedang terlelap, Darto terbangun. Ia merasa ada sesuatu yang memanggil. Suara samar seperti ketukan dari arah dapur. Perlahan ia bangkit, berjalan menembus lorong gelap dengan senter di tangan. Ketika ia sampai di pintu dapur, ketukan itu berhenti. Namun sebelum ia sempat masuk, ia mendengar suara langkah. Langkah ringan tapi cepat. Seperti cakar hewan, senter diarahkan tapi tak ada apapun di sana. Hanya tungku tua dan pintu belakang yang menggantung longgar. Di balik keesokan harinya, Darto memutuskan membersihkan pekarangan belakang rumah. Di sana, tersembunyi di balik semak, ia menemukan sebuah batu bundar besar. Di atasnya terdapat bekas kemenyan yang telah mengeras, dan di sekeliling batu itu tumbuh tanaman tak dikenal dengan bunga merah menyala. Anehnya, bunga-bunga itu hanya tumbuh di sekitar batu.
tak ada di tempat lain. "Jangan ganggu tempat itu, Pak." Tiba-tiba terdengar suara dari pagar. Seorang lelaki tua kurus berdiri di sana, mengenakan kopiah dan membawa tongkat. "Anda siapa?" "Saya Pak Karim, warga tua di desa seberang sana. Saya kenal rumah ini dan pemilik sebelumnya." Karim pun bercerita. Katanya rumah itu dulu adalah tempat berkumpul kelompok pemuja spiritual zaman dahulu. Kelompok yang percaya bahwa roh suci berbentuk kera putih bisa memberi kekayaan dan pengaruh. Tapi harus dibayar dengan ritual dan tumbal. Paman Darto, soleh, kabarnya telah menghentikan praktik itu. Tapi tidak semua roh bisa pergi begitu saja. Mereka menunggu karena tempat ini dulu adalah gerbang. Gerbang antara dunia ini dan yang tidak terlihat. Hari-hari berikutnya, rumah itu mulai memperlihatkan sisi kelamnya. Piring pecah sendiri di dapur, suara garukan di loteng, bayangan seperti lompat-lompat di antara pohon pisang belakang rumah. Bahkan Rizky pun mulai berubah. Ia sering termenung, menolak makan, dan kadang tertawa sendiri sambil menatap langit-langit. Suatu malam, saat Darto tengah sholat Isya, ia mendengar suara yang bukan suara manusia, seperti desisan, tapi panjang dan berat. Ketika ia selesai dan berbalik, Rizky berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong dan senyum yang aneh. Senyum itu bukan milik anak kecil. "Lantai tengah itu, jalan masuk," ia ucapkan pelan. Pak Darto mulai merasa genting. Ia berpikir mungkin semua ini hanya tekanan mental. Mungkin keluarga perlu waktu beradaptasi. Tapi setiap malam seolah rumah itu hidup. Lemari bergoyang sendiri. Bayangan seperti kera menggantung di langit-langit lalu lenyap. Dan bunga merah di belakang rumah kini mengeluarkan aroma seperti darah basi. Ia mencoba membakar dupa dan membaca surah Yasin keras-keras. Tapi bukannya tenang, malam itu justru terdengar suara seperti cekikan panjang di kamar Rizky. Ketika ia masuk, anak itu menangis dan berkata bahwa ada yang duduk di dadanya semalaman. Makhluk besar berbulu putih dengan mata merah menyala dan mulut tak bergigi. Akhirnya, Darto sadar, ini bukan cuma rumah tua biasa. Ini adalah warisan yang membawa beban spiritual gelap. Warisan yang lebih tua dari garis keturunan siapapun. Rumah ini menyimpan janji yang belum ditepati, darah yang belum diganti, dan pintu yang seharusnya tak pernah dibuka. Dan mereka telah masuk ke dalamnya. Hari-hari pertama tinggal di rumah warisan itu berjalan dengan suasana yang terasa ganjil. Meski keluarga Pak Darto berusaha untuk hidup normal, hawa di dalam rumah seakan tak pernah benar-benar bersahabat. Udara di dalam lebih dingin dari luar, bahkan ketika siang hari. Langit-langit rumah kadang berderit sendiri, seperti sedang menopang sesuatu yang berat. Padahal tak ada angin sama sekali. Pada malam keempat, gangguan pertama muncul dalam bentuk yang tak bisa dijelaskan secara logika. Saat itu sekitar pukul 2 dini hari. Suara ketukan pelan terdengar dari arah jendela kamar Rizky. Tak Darto yang sedang membaca Al-Quran di ruang tengah menghentikan bacaannya. Ia mengira mungkin angin atau ranting yang jatuh. Tapi setelah beberapa detik, ketukan itu berubah menjadi ketukan cepat. Seperti jari-jari kecil yang menyentuh kaca dengan gelisah. "Pak, ada yang ngintip," bisik Rizky dari balik pintu kamarnya. Dengan langkah tenang tapi hati berdegup, Darto menuju kamar. Saat membuka pintu, anak itu berdiri gemetar sambil menunjuk ke arah jendela. Kaca berembun karena udara dingin. Namun jelas terlihat bekas 5 jari kecil berwarna merah kecoklatan di sana. Seolah-olah ada anak kecil yang mencoba masuk. Atau mungkin sesuatu yang menyamar jadi anak kecil. Keesokan harinya, suasana di rumah semakin tak wajar. Pagi itu Bu Lilis memasak di dapur. Ia meletakkan panci air di atas kompor, lalu pergi sebentar untuk mengambil bawang di ruang penyimpanan belakang.
Saat kembali, panci itu sudah bergoyang sendiri, dan air di dalamnya mendidih, padahal kompor belum dinyalakan. Ia memanggil Darto sambil mengucap istighfar berkali-kali. Suaminya mencoba menenangkannya, menyuruhnya tak berpikiran buruk. Mungkin sisa panas dari semalam, katanya. Walau logikanya sendiri menolak penjelasan itu. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Rizky mulai mengigau saat tidur. Ia kadang menyebut nama-nama asing seperti, "Wulung, jangan bakar aku. Tundo, buka pintu itu. Jangan kunci aku di sini." Ketika ditanya pagi harinya, Rizky mengaku tidak ingat sama sekali. Tapi lebih dari itu, Darto mulai mencium sesuatu yang aneh dari tubuh anaknya saat tidur. Aroma kayu bakar, bercampur bau kemenyan, dan sesuatu yang mirip amis darah. Puncaknya terjadi pada malam ke-7. Sekitar jam 3 dini hari, Rizky tiba-tiba berteriak histeris di kamarnya. Suaranya tidak seperti suara anak 10 tahun. Lebih berat, nyaring, dan menyeramkan. Darto dan Bu Lilis berlari masuk, dan mereka melihat sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Rizky sedang merangkak di dinding. Kedua tangannya menapak tembok, dan kakinya terangkat ke atas, seperti seekor hewan. Matanya terbalik putih seluruhnya. Ia menatap tajam ke arah ibunya dan berteriak, "Jangan diusik wilayah kami!" Lalu, tubuhnya jatuh dengan keras ke lantai. Tapi tak ada luka. Anak itu hanya pingsan, lalu terbangun seperti tak terjadi apa-apa. Hanya dengan wajah pucat dan mata sembab. Malam itu Pak Darto duduk diam di musola kecil rumah. Ia memegang tasbihnya, membaca Al-Fatihah berkali-kali sambil menahan air mata. Di dadanya, perasaan bersalah muncul. Apakah keputusan pindah ke rumah ini adalah kesalahan besar? Apakah warisan yang ia sangka membawa berkah malah ternyata kutukan turun-temurun? Dari balik jendela musola itu, ia melihat seekor kera putih besar berdiri tegak di pekarangan belakang menatap ke arahnya. Wajahnya seperti tersenyum, tapi bukan senyum yang bersahabat. Kera itu tak menatap dengan mata hewan, melainkan mata manusia. Tajam, merah, dan penuh amarah. Keesokan malamnya Darta mendatangi tetua kampung, Pak Karim, pria sepuh yang sempat memperingatkannya saat pertama kali pindah. "Gangguan itu sudah mulai ya," kata Pak Karim tanpa perlu ditanya. Darto mengangguk pelan. Lelaki tua itu lalu menyerahkan sesuatu. Sebuah kain hitam bergambar lingkaran merah di tengah dengan ayat-ayat yang ditulis menggunakan huruf-huruf Arab gundul yang samar. Simbol ini pernah aku lihat ketika kecil. Kelompok pemuja zaman dulu menanam ini di bawah lantai tengah rumah itu sebagai stempel wilayah. Mereka percaya roh goib penjaga akan tinggal di sana selama tidak terusik. Tapi ketika ada manusia baru datang dan tidak mempersembahkan apapun, roh itu marah. Ia butuh tumbal. Degup jantung Darto seperti terhenti. Ia menatap kain itu dengan napas berat. "Lalu, bagaimana dong, Pak? Harus apa?" tanya Darto berbisik perlahan. "Bukan saya yang bisa membantu. Kamu perlu datangkan yang mampu menghadapi mereka secara syar'i. Bukan dukun, bukan paranormal. Datangkan seseorang yang hidupnya bersandar pada Al-Quran." Bab ini menjadi pembuka konflik nyata antara dunia nyata dan yang goib, menandakan bahwa keluarga ini tidak hanya bertamu ke rumah warisan, tapi juga melintasi batas wilayah makhluk tak kasat mata. Jalan mereka kini tak lagi bisa mundur. Mentari belum tinggi ketika Pak Darto kembali menggali halaman belakang rumah. Kali ini bukan untuk membersihkan semak, melainkan mencari sesuatu, apa saja
yang bisa menjelaskan semua kekacauan yang menimpa keluarganya. Di tangannya tergenggam erat secari kain dari Pak Karim yang bergambar simbol lingkaran merah dan aksara Arab gundul. Entah kenapa, ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk mencari pusat kekuatan dari segala gangguan yang telah mengusik rumah itu. Di bawah tanah berlumpur yang menghitam seperti arang basah, ia menemukan sesuatu. Bukan emas atau peti warisan, melainkan sebuah papan kayu panjang dengan ukiran-ukiran aneh seperti simbol kuno yang dibakar ke dalam permukaannya. Kayu itu mengeluarkan aroma kemenyan terbakar dan darah kering, tajam menusuk. Di bawahnya, ia menemukan sebuah topeng kayu menyerupai wajah kera. Mata topeng itu dihiasi serpihan kaca merah, dan dari rongga mulutnya tergantung sisa rambut manusia yang telah mengering. Tubuh Darto bergetar. Ia berlari masuk ke dalam rumah sambil menggenggam topeng itu, lalu memasukkannya ke dalam kotak besi dan menutupnya rapat. Di hari yang sama, Bu Lili sedang membersihkan gudang di sebelah ruang tengah. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan sebuah koper tua yang terkunci. Kunci koper itu sudah karatan, tapi dengan obeng dan sedikit tenaga, ia berhasil membukanya. Di dalamnya terdapat tumpukan buku lusuh, dokumen tua dan sebuah jurnal kulit yang tebal. Jurnal itu milik Soleh, paman Pak Darto. Di halaman pertama, tertulis tanggal 12 Safar 1981. Hari ini para tamu dari gunung datang. Mereka membawa dupa, darah ayam hitam dan sebuah sesajen dari batu akik putih. Aku diminta membaca mantra di atas pola lingkaran di ruang tengah. Kata mereka, malam ini portal akan dibuka. Malam harinya setelah Rizky tertidur, Darto dan Lilis duduk di ruang tengah sambil membuka halaman demi halaman jurnal tua itu. Semakin mereka membaca, semakin rambut di tengkuk mereka berdiri. Jurnal itu bukan sekedar catatan harian, melainkan rekaman ritual pemujaan yang dulu dilakukan di rumah itu. Soleh yang selama ini dikenal sebagai pria religius dan pendiam, ternyata pernah terseret dalam praktik spiritual yang gelap, dipengaruhi oleh sekelompok orang yang disebutnya sebagai panggil santri langit putih. Beberapa kutipan dari jurnal membuat darah mereka membeku. Portal terbuka di malam Jumat terakhir. Kami menawarkan darah dan nyanyian rahasia. Sosok kera putih muncul dalam kepulan asap. Ia bicara melalui suara Yasin, anak kecil pendiam itu. Ia minta jatah, tumbal berikutnya harus laki-laki. Istriku menolak. Ia jatuh sakit. Kata mereka, ruh murka. Tapi aku tak sanggup melanjutkan. Aku kunci ruangan utama itu. Tapi mereka bilang, tak ada yang bisa benar-benar dikunci. Darto menarik napas panjang, memandang lantai berpola mandala di ruang tengah. Ternyata bukan sekedar hiasan tua. Itu adalah titik pusat dari semua energi spiritual yang dibangkitkan di masa lalu. Sejak malam itu, gangguan tidak hanya bersifat gaib. Rumah mulai menunjukkan gejala yang lebih fisik. Suara di balik dinding, getaran tak wajar di lantai dan bahkan tembok yang mulai mengeluarkan lendir hitam pekat dari sela-sela retakannya. Suatu malam, saat listrik mendadak padam, Bu Lilis melihat sesuatu dari jendela kamar. Di balik kabut, berdiri sosok anak kecil yang mengenakan kain putih lusuh, berdiri tegap menatap rumah. Wajahnya bukan wajah anak-anak. Matanya legam dan senyumnya menyeringai tanpa kedipan. Saat ditata balik, sosok itu tiba-tiba berlari seperti kilat ke arah tembok dan masuk begitu saja ke dalam rumah. Lilis berteriak histeris. Rizky yang saat itu sedang tidur, tiba-tiba duduk. Ia membuka matanya kembali putih, namun bibirnya bergerak dan bersuara. Batu itu, jangan ambil batu itu, atau dia kembali. Setelah berkonsultasi dengan Pak Karim, Darto diberitahu bahwa kemungkinan besar ruh dari sosok kera putih belum pernah berhasil diusir. Ia hanya dikunci, sementara. Dan portal itu, simbol lingkaran di ruang tengah adalah pusatnya. Yang kalian perlukan bukan hanya doa biasa, kata Pak Karim sambil menyerahkan sebuah nama. Carilah Ustadz Maulana. Ia bukan sekedar peruqyah. Dia punya sanad ruqyah syar'i yang kuat dan punya pengalaman menghadapi hodam tua. 2 hari kemudian, Ustadz Maulana tiba. Ia pria tinggi berwajah tenang, mengenakan jubah putih dan sorban sederhana. Dari langkah pertamanya memasuki halaman rumah,
ia langsung menunduk dan beristighfar panjang. Saya sudah merasakan getarannya sejak 50 meter sebelum rumah ini terlihat, ujarnya. Malam itu, Ustadz Maulana mengelilingi rumah sambil membaca surah Al-Baqarah dengan lantang. Ia kemudian menaburkan air yang sudah diruqyah di 4 penjuru rumah. Saat air menyentuh lantai ruang tengah, terdengar suara keras seperti raungan binatang dari bawah tanah. Getaran kecil mengguncang rumah. Ada hogam tua di sini, penghuni lama. Mereka tidak suka cahaya, dan mereka sangat marah. Jurnal tua, simbol tanah, dan gangguan yang kian hari kian menyeramkan hanyalah permulaan dari terungkapnya rahasia terdalam rumah itu. Dulu, tempat ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi pusat komunikasi spiritual yang menyimpang, dan keluarga Darto kini menjadi pihak yang tak sengaja membukanya kembali. Namun satu hal yang kini pasti, perjuangan mereka belum selesai. Mereka telah menggali terlalu dalam dan telah mengusik sesuatu yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Hujan mengguyur pekarangan rumah itu malam-malam berikutnya, seolah langit sendiri ingin turut membasuh kutukan yang telah mengakar di tanah itu. Namun, air dari langit tak sanggup menyapu aura kelam yang menggantung berat di udara. Setelah kedatangan Ustadz Maulana, rumah itu tidak menjadi lebih tenang. Sebaliknya, seperti sarang ular yang terusik. Segala bentuk gangguan menjadi semakin brutal, semakin terang-terangan. Rizky kini hampir tak pernah menjadi dirinya sendiri. Kadang ia tersenyum kosong sepanjang hari, kadang melolong dan menjerit seperti disiksa. Tapi, yang paling mengerikan adalah saat tubuh kecilnya bergerak seperti hewan, merangkak di dinding, berjongkok di langit-langit, atau duduk dalam gelap selama berjam-jam sambil menatap ke arah satu sudut ruangan. Sudut tempat simbol melingkar itu terukir di lantai kayu. Suatu malam, ketika azan subuh menggema dari musola desa, Bu Lilis mendapati tubuh anaknya tengah bergetar hebat di dalam kamar. Mata Rizky tertutup rapat, tapi dari mulutnya keluar suara, bukan suara manusia. Suara itu berat dan parau, seolah berasal dari dada seekor binatang, menggumam dalam bahasa yang tak bisa dipahami. Dia telah datang. Wujudnya akan lengkap bila lingkaran dibuka. Ustadz Maulana segera dipanggil kembali pagi harinya. Kali ini, ia membawa 2 rekannya, Ustadz Ikhwan, seorang ahli ilmu sihir dan jin dari pesantren Ruqyah di Balikpapan, dan Ustadz Jalal, hafiz muda dengan kekuatan hafalan dan suara merdu yang diyakini mampu melemahkan entitas spiritual tinggi. Malam itu, mereka mulai melakukan mapping spiritual terhadap rumah. Dengan membaca ayat-ayat Ruqyah dari surah Al-Baqarah, Al-A'raf, dan Yasin, ketiganya berjalan dari satu sudut rumah ke sudut lain. Ketika bacaan mencapai ayat kursi dan mereka memasuki ruang tengah, sesuatu berubah. Udara menebal, ruangan menjadi dingin hingga napas membentuk uap. Rizky yang tengah duduk di musola mendadak menjerit dan berlari ke arah ruang tengah, menghintakan tubuhnya ke lantai yang bercorak simbol, sambil berteriak dengan suara yang bukan miliknya. "Ini tanah kami, kau tidak berhak mengusir kami." Tubuh Rizky memutar sendiri, kepalanya terguncang keras ke belakang hingga lehernya berbunyi, tapi ia tetap hidup. Mata kecilnya berwarna hitam legam seperti sumur tak berdasar. Pagi harinya, Ustadz Maulana mengajak keluarga Darto bicara. Ini bukan gangguan biasa, ini bukan jin liar atau bekas sihir rumah tangga, ini khodam tua. Kera putih itu bukan simbol, dia entitas, penjaga, bisa jadi iblis peringkat tinggi yang diberi tempat oleh pemilik rumah dulu. Lalu, ia menjelaskan bahwa rumah ini kemungkinan besar telah menjadi portal syirik, sebuah tempat yang dijadikan titik pertemuan antara jin dan manusia dalam ritual pemujaan. Dan karena Darto dan keluarganya pindah tanpa niat membersihkan secara syar'i sejak awal, mereka dianggap sebagai penghuni baru yang tidak membayar upeti. Maka mereka bukan hanya tamu, tapi dianggap penyusup. Saat matahari mulai tenggelam, suasana menjadi lebih dingin dari biasanya. Dan malam itu, gangguan mencapai titik paling parah. Lampu rumah tiba-tiba padam seluruhnya. Dari ruang dapur terdengar suara tembikar pecah. Lalu, suara langkah. Cepat, menyeret, memanjat, melonjat. Tak ada yang terlihat, tapi suara itu berputar mengelilingi rumah. Bu Lilis bersembunyi di kamar sambil memeluk sajadah. Pak Darto menggenggam mushaf dan terus melantunkan ayat-ayat Al-Quran, meski tangannya gemetar hebat.
Di luar kamar, Rizky tertawa histeris. Lalu, terdengar suara kukunya mencakar-cakar dinding kayu, membentuk kata W-I-L-A-Y-A-H-K-A-M-I, wilayah kami. Tiba-tiba dari atap terdengar dentuman keras, seperti sesuatu jatuh. Lalu, langit-langit retak perlahan. Dari retakan itu menetes cairan merah hitam seperti darah pekat. Dan di sela tetesan itu, terdengar desisan mirip napas berat seekor binatang. Pagi harinya, simbol di lantai tengah, lingkaran yang awalnya hanya ukiran samar, tampak menyala samar. Tidak menyala terang, tapi memancarkan semburat cahaya kemerahan, seperti bara yang merangkak perlahan-lahan ke permukaan. Portal itu mulai aktif, kata Ustadz Ikhwan dengan wajah menegang. Jika tak ditutup segera, Khodam akan ambil bentuk fisik. Dan saat itu, manusia bisa menjadi perantara sempurna atau korban. Kondisi Rizky makin mengkhawatirkan. Ia tak mau disentuh air. Ia marah saat mendengar bacaan Quran. Tapi kadang ia menangis sambil berkata, "Tolong aku takut, dia ada di belakangku." Tapi lalu ia tertawa dan berkata dengan nada mengejek, "Tolong apa? Dia sudah di dalamku, dan dia tak mau keluar." Pak Darto mulai terpuruk. Ia duduk berjam-jam di teras, menatap pekarangan yang penuh bunga liar dan batu pemujaan. Ia teringat pada Soleh, pamannya yang pernah tinggal di rumah ini. Mengapa ia tak pernah bicara soal semua ini? Mengapa justru ia yang mewariskan rumah ini padanya? Pertanyaan-pertanyaan itu hanya menambah sesak di dada. Ia merasa keluarganya dipaksa membayar dosa masa lalu yang tak pernah mereka lakukan. Namun satu hal kini mulai disadari, untuk mengusir apa yang datang dari dunia lain, dibutuhkan niat, ilmu, dan keyakinan yang benar-benar kuat. Dan dalam Islam, hanya Al-Quranlah yang mampu menjadi senjata. Bukan jimat, bukan kembang 7 rupa, bukan asap dupa atau sesajen. Maka ia membulatkan tekad. Jika rumah ini adalah tanah warisan, maka ia akan membersihkannya demi Allah, bukan demi rasa takut. Pak Darto dan keluarganya bersama para ustadz ruqyah bersiap untuk sesi ruqyah besar-besaran. Bukan hanya pada Rizky, tapi pada seluruh rumah. Lantai, dinding, langit-langit, dan halaman belakang. Karena mereka sadar, rumah ini tak sekedar menyimpan kenangan, tapi menyimpan dendam dari dunia yang tak terlihat. Dan yang terjadi setelahnya akan menjadi babak pertarungan antara cahaya dan kegelapan yang sesungguhnya. Hujan rintik-rintik menyapu pekarangan rumah tua itu ketika mobil berwarna hitam sederhana berhenti di depan gerbang. Dari dalamnya turun seorang pria tinggi berjubah putih gading, bersorban rapi dan memegang tas kecil yang tampaknya berisi mushaf serta botol air zam-zam. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam menelusuri bangunan yang menjulang kusam di hadapannya. Inilah dia, Ustadz Maulana. Pak Darto segera menyambut dengan penuh harap. "Terima kasih sudah datang, Ustadz." "Bukan saya yang datang," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Yang menggerakkan adalah Allah. Rumah ini memanggil, bukan untuk dimuliakan, tapi untuk dibersihkan." Ustadz Maulana tak langsung masuk. Ia berdiri sejenak di depan gerbang rumah sambil menunduk, menggenggam tasbihnya, lalu beristighfar pelan. Bibirnya mulai melafalkan potongan ayat Al-Baqarah. Saat kaki kanannya melangkah ke dalam pekarangan, angin mendadak bertiup keras seakar memprotes kehadirannya. Ustadz Maulana memulai dengan tahap diagnosa spiritual. Ia meminta izin untuk berjalan di dalam dan luar rumah sambil membaca ayat-ayat tertentu, khususnya Surat Al-Baqarah 1-5, ayat Kursi, Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Ketika ia mencapai ruang tengah, tempat lingkaran pola terukir di lantai, ia berhenti sejenak. "Di sini letaknya," gumamnya lirih. Ia meletakkan telapak tangan di atas pola itu. Begitu kulitnya menyentuh kayu, tubuhnya bergetar sedikit. Ini bukan hanya ornamen, ini muhkam, bekas upacara pemanggilan. Ada pintu yang sedang dibuka, dan roh penjaga itu tidak suka diganggu. Ia menyuruh Pak Darto dan Bu Lilis untuk mengosongkan ruangan. Hanya dirinya yang boleh berada di dalam selama sesi awal ruqyah lingkungan dimulai. Malam itu, tepat pukul 1 dini hari, waktu yang dikenal sebagai titik lemah antara dua alam, Ustadz Maulana memulai sesi pertama ruqyah rumah. Ia duduk menghadap kiblat,
menyalakan lampu temaram lalu membuka mushaf dan mulai membaca surat Al-Baqarah secara lengkap dengan suara lantang bertajwid jelas namun mengandung ketegasan. Tak lama lampu mulai berkedip. Pintu kamar Rizky terbuka sendiri. Dari dalam kamar terdengar suara lirih, tangisan diselingi geraman, seperti suara dua makhluk yang bertengkar dari balik tenggorokan satu tubuh. Ketika bacaan mencapai ayat ke-102, suara keras terdengar dari atap. Duk, duk, duk. Lalu terdengar suara lari cepat di langit-langit. Bukan langkah manusia, tapi lompatan seperti seekor kera. Namun Ustadz Maulana tetap tenang. Tangannya mengusap lantai sambil mengucapkan doa perlindungan. Di tengah ruqyah, ia berkata, "Dengan nama Allah yang Maha Agung, aku berlindung dari kehadiran jin-jin khodam yang menjaga kezaliman ini. Kembalilah kalian ke tempat asal kalian, atau terbakar oleh kalamullah." Tiba-tiba dari arah dapur terdengar jeritan panjang. Bukan suara manusia, bukan pula hewan. Sesuatu sedang tersiksa. Keesokan harinya, suasana rumah berubah. Udara terasa lebih ringan, namun seperti badai yang sedang menarik napas dalam-dalam sebelum melepaskan amarahnya. Rizky tampak lemas, tapi sadar. Ia berkata perlahan kepada ayahnya, "Aku mimpi Ustadz Maulana duduk di tengah lingkaran dan kera putih itu menatap marah dari atap sambil mencakar-cakar kayu, katanya, 'Rumah ini milikku.'" Mendengar itu Ustadz Maulana mengangguk. "Itu bukan mimpi, Nak. Itu peringatan. Kita telah menyentuh pusat kekuasaannya." Malam kedua, ruqyah dilakukan secara kolektif. Keluarga diminta berwudu, mengenakan pakaian bersih, lalu duduk bersama di ruang tamu. Ustadz Maulana membaca ayat ruqyah sambil menaburkan air yang telah dibacakan doa, lalu membaca azan di setiap sudut ruangan. Ketika azan dikumandangkan di dapur, lampu padam. Dalam kegelapan terdengar suara piring pecah dan sendok berjatuhan. Namun suara itu segera hilang, begitu muazin di dalam ruqyah menyelesaikan kalimat, "La ilaha illallah." Setelah sesi berakhir, Ustadz Maulana menyampaikan 3 prinsip yang harus dipegang. Tiap hari harus ada ayat Al-Quran yang diperdengarkan ke seluruh ruangan. Jangan pernah biarkan rumah kosong dari sholat berjamaah. Lingkaran di lantai tidak boleh disentuh, dihapus atau dihancurkan tanpa ritual pembatalan. Ia berjanji akan kembali untuk sesi intens berikutnya, yang akan melibatkan pengusiran langsung terhadap khodam yang bersemayam di tubuh Rizky. Namun, sebelum meninggalkan rumah malam itu, Ustadz Maulana berdiri di depan gerbang, menoleh sebentar ke arah langit-langit. "Aku tahu, kau mendengar," ujarnya pelan. "Kami datang bukan membawa tantangan. Kami membawa perintah. Dan jika kau masih tinggal, bersiaplah, karena besok kita berperang." Malam itu turun dengan tenang. Langit bersih tanpa bintang, angin seakan berhenti berembus. Tapi ketenangan itu palsu. Sebuah kedamaian tipis sebelum badai yang mengguncang alam nyata dan gobit. Jam menunjukkan pukul 00.17 dini hari. Di ruang tengah rumah warisan itu, karpet digulung. Ayat-ayat ruqyah mulai diperdengarkan. Botol air zam-zam dan bidara diletakkan di sudut ruangan. Minyak zaitun telah dicampur dengan habatus sauda dan doa perlindungan dibacakan di atasnya. Cahaya lampu sengaja diredupkan. Hanya satu lentera gantung menyala kuning temaram, membuat bayangan jatuh ke dinding seperti gerakan makhluk hidup. Rizky duduk di tengah lingkaran ruqyah. Di belakangnya berdiri 3 ustadz ruqyah, Ustadz Maulana, Ustadz Ikhwan, dan Ustadz Jalal. Ketiganya telah melakukan wudu, sholat malam, dan kini siap menghadapi entitas yang telah bersarang di tubuh anak kecil itu. Sesi dimulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Rizky tampak tenang, tapi matanya mulai berair. Saat Ustadz Maulana mulai membaca ayat kursi dengan tartil tegas, tubuh Rizky mulai bergetar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Giginya bergemeretak, nafasnya mulai berat. Tubuh mungilnya mengejang seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam. Matanya membuka lebar, putih seluruhnya. "Hentikan!" teriak suara berat dari dalam tubuh itu. Tapi bukan suara Rizky. Itu suara makhluk yang menyatu dengan tubuhnya. Ustadz Ikhwan dengan lantang mulai membacakan surah Al-A'raf
ayat 117-122, tentang kekuatan Allah mengalahkan sihir Fir'aun. Rizki meraung seperti kesakitan. Tangannya mencakar lantai dan kuku-kukunya tumbuh lebih panjang, seperti kuku binatang. Tiba-tiba, lampu lentera berkedip. Bayangan besar muncul di dinding, bayangan seekor kera raksasa yang bergelantungan di langit-langit, meskipun tak ada apapun secara kasat mata. Aroma menyengat seperti dupa busuk dan belerang memenuhi ruangan. Ustadz Jalal tak berhenti. Ia melantunkan surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Wa qul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Suasana memanas. Tubuh Rizki melonjak. Ia bangkit, lalu berdiri dengan posisi membungkuk, tangan menggantung panjang seperti lengan kera, tatapan matanya kosong. Ini wilayahnya, aku penghuninya, teriak makhluk dalam tubuhnya. Tapi bukan suara Rizki. Itu suara makhluk yang menyatu dengan tubuhnya. Ustadz Ihwan dengan lantang mulai membacakan surah Al-A'raf ayat 117-122 tentang kekuatan Allah mengalahkan sihir Fir'aun. Rizki meraung seperti kesakitan, tangannya mencakar lantai dan kuku-kukunya tumbuh lebih panjang seperti kuku binatang. Tiba-tiba lampu lentera berkedip. Bayangan besar muncul di dinding, bayangan seekor kera raksasa yang bergelantungan di langit-langit meskipun tak ada apapun secara kasat mata. Aroma menyengat seperti dupa busuk dan belerang memenuhi ruangan. Ustadz Jalal tidak berhenti. Ia melantunkan surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qul rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Suasana memanas. Tubuh Rizki melonjak. Ia bangkit, lalu berdiri dengan posisi membungkuk. Tangan menggantung panjang seperti lengan kera. Tatapan matanya kosong. Ini wilayahnya, aku penghuninya, teriak makhluk dalam tubuhnya. Tapi kau bukan penghuni, kau perampas, balas Ustadz Maulana. Lalu ia membaca doa pelepas jin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tiba-tiba, blem. Jendela ruang tengah pecah seketika, meskipun tertutup rapat. Angin kencang menerpa masuk, ayat rukyah masih dibacakan dalam rotasi, kini dari surah Asy-Syaffat ayat 1-10. Ustadz Maulana menyiramkan air rukyah ke tubuh Rizki. Anak itu menjerit panjang, suara jeritannya bercampur tangis, lalu tawa. Kalian pikir bacaan kalian bisa mengusir aku? Bertahun-tahun aku disembah di sini. Tumbal sudah dibayar, ini rumahku. Tidak ada rumah selain milik Allah, bentak Ustadz Ihwan. Mereka terus membaca dengan kekuatan iman yang makin kokoh. Fa'idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Tubuh Rizki tersungkur, kepalanya terbanting, darah menetes dari telinga dan hidungnya. Tapi ustadz-ustadz tak berhenti. Mereka tahu ini puncak manifestasi jin kodam. Tiba-tiba dari loteng terdengar geraman panjang, lalu suara berat. Seakan sesuatu turun, kayu di atas mereka dan sosok kera putih besar muncul dalam bayangan. Tubuhnya setinggi laki-laki dewasa, berbulu rapat, mata merah membara, dan wajah bengis memutar ke arah jamaah rukyah. Tapi itu bukan fisik, itu manifestasi. Ustadz Jalal dengan suara mengguncang membaca Al-Hasyr ayat terakhir. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Bayangan itu menjerit, seperti terbakar api tak terlihat. Kera putih mencakar udara tapi tak mampu bergerak maju. Ruangan itu kini telah dilingkari bacaan kalamullah. Lalu dengan napas tersengal, Rizki berteriak, "Tolong aku! Dia mau bawa aku pergi!" Ustadz Maulana segera menempelkan tangannya ke dada Rizki dan membacakan 3 kul berulang. Kul a'udzu birabbil falak, dan kul a'udzu birabbin nas. Kuku panjang anak itu perlahan memendek. Otot-otot tubuhnya mereda. Darah berhenti menetes, matanya terpejam lalu terbuka perlahan, normal. Rizki menangis histeris. Ia memeluk ibunya yang sejak tadi tak henti beristighfar sambil menangis. Tapi semuanya belum selesai. Ustadz Maulana berkata dengan tegas, dia belum pergi, tapi ikatannya mulai lemah. Malam ini kita memotong jalur energinya. Lingkaran pemanggilan. Seluruh keluarga dan Ustadz berkumpul di ruang tengah. Dengan doa, air rukyah, dan ayat-ayat pilihan, mereka memerciki pola lingkaran kuno itu. Ustadz Ihwan menaburkan tanah dari depan mihrab masjid sebagai simbol pembatalan kontrak lama. Bismillah, ini bukan rumah iblis. Ini akan jadi tempat zikir.
Saat pola disiram air rukyah terakhir, suara teriakan kembali terdengar, memekakkan telinga. Tapi kali ini bukan jeritan kemenangan. Itu adalah jeritan kesakitan seolah ruh tua yang kehilangan tempat tinggalnya. Sekitar pukul 3 pagi, rumah itu tenang. Udara menjadi hangat, tak ada getaran di lantai, tak ada bayangan melompat di dinding. Hanya suara tangis Rizky dan zikir lembut dari mulut ibu bapaknya. Rukyah malam itu bukan hanya pengusiran makhluk, ia adalah deklarasi iman. Tembok rumah itu tak hanya retak secara fisik, tetapi secara spiritual, kontrak kegelapan yang terikat di dalamnya telah digunting oleh cahaya wahyu. Dan untuk pertama kalinya sejak menempati rumah itu, azan subuh terdengar dari pengeras suara kecil di dapur. Suaranya jernih, tidak pecah, seolah rumah itu menjauh. Waktu menunjukkan pukul 23.45. Udara malam itu jauh lebih berat dari biasanya. Langit tampak mendung pekat. Awan menggulung seperti hendak mencurahkan hujan badai, namun tak setetes pun air jatuh. Ketenangan semu yang menggantung seperti nafas terakhir sebelum petaka. Di dalam rumah warisan itu, ruang tengah telah kembali dikosongkan. Lantainya dibersihkan, simbol lingkaran tua yang dulu bercahaya samar kini ditutup sementara dengan tikar pandan. Namun, ustadz-ustadz tahu, energinya belum sepenuhnya padam. Ustadz Maulana, Ustadz Ikhwan, dan Ustadz Jalal telah tiba kembali. Malam ini bukan untuk rukyah biasa, tapi untuk puncak pengusiran khodam yang masih bercokol. Malam ini kita pasang pagar langit dan tarik batas terang. Tak ada ruang lagi untuk kegelapan. Ujar Ustadz Maulana dengan suara berat namun penuh kepercayaan. Rizky duduk di tengah ruangan, mengenakan pakaian putih bersih. Di sisinya, Pak Darto dan Bu Lilis menggenggam tasbih, menahan tangis yang telah lama tertahan. Sesi dibuka dengan sholat hajat 2 rakaat, lalu dilanjutkan pembacaan. Surah Al-Baqarah ayat Ruqyah 102, 163 sampai 164, 255. Surah Al-A'raf 117 sampai 122. Ayat Ruqyah pemutus sihir. Yunus 81 sampai 82. Doa penghancur perjanjian khodam. Ruang itu mulai berubah. Udara terasa lebih padat. Angin lembut berputar masuk dari celah-celah jendela, membawa aroma kayu terbakar, kemenyan, dan bau tajam darah lama. Lampu mulai meredup perlahan, walau tak mati. Namun dari sudut mata, sesekali terlihat bayangan hitam melintas cepat. Bukan jelas bentuknya, tapi terasa kehadirannya. Saat bacaan mencapai puncaknya, tubuh Rizky mulai berkedut. Tangannya gemetar, kepalanya miring ke kiri, lalu ke kanan, lalu ia tertunduk. Nafasnya terdengar berat dan panjang, sebelum mendadak sunyi. Tiba-tiba ia mendongak. Matanya putih total, tapi dari mulutnya keluar suara berat yang penuh kemarahan. Kalian bukan yang berhak membubarkan tempat ini. Ini milikku, dibayar dengan tumbal darah. Tangannya mengayun seperti mencakar ke arah Ustadz Ikhwan. Namun Ustadz itu hanya membalas dengan membaca surah Al-Falaq dengan suara keras. Qul a'udzu birabbil falaq. Tubuh Rizky terdorong ke belakang seolah terkena benturan tak kasat mata. Makhluk itu menjerit melalui suaranya. Aku telah ada sebelum kalian bisa menyebut nama nabi kalian. Ustadz Maulana segera mengambil air ruqyah lalu menyiramkannya ke ubun-ubun Rizky sambil membaca ayat kursi. Tubuh anak itu menegang, darah mengucur dari hidung. Seketika, dari langit-langit rumah terdengar jeritan panjang yang membuat kaca jendela retak tipis. Allahu Akbar, seru Ustadz Jalal. Lalu terdengar suara, seolah 100-an langkah kaki berjalan memutari rumah. Dari luar, tak terlihat siapapun, tapi suara itu nyata. Suasana berubah semakin mencekam. Rizky dengan suara makhluk itu mulai berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Namun Ustadz Maulana tetap membaca, tak terganggu.
In kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlih. Kemudian suara itu tertawa panjang dan tinggi seperti orang gila. Kau mau melawanku dengan kitab itu? Tahun-tahun aku diberi kemuliaan, tumbal tertuang. Aku pemujaan terakhir. Lalu, tiba-tiba terdengar jerit kesakitan dari dalam tubuh Rizky. Seperti makhluk itu tersengat. Tangannya memegang kepala, mengguncangnya kuat-kuat. Panas! Api! Apa yang kau bacakan? Kalamullah, jawab Ustadz Maulana. Ia mengambil botol minyak zaitun yang telah dibacakan doa lalu mengusapkannya pada dada dan ubun-ubun Rizky sambil membaca. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Tubuh Rizky menjerit satu kali keras lalu ambruk. Ia pingsan. Sunyi. Selama 10 detik, tidak ada satupun suara terdengar. Bahkan suara jangkrik pun berhenti. Tapi itu belum usai. Tiba-tiba, di luar rumah terdengar ledakan ringan seperti petasan meledak. Jendela belakang terbuka lebar. Dari sana masuk asap pekat dan di tengah asap itu, samar, terlihat siluet kera besar berbulu putih berdiri tegak dengan mata merah seperti bara. Ia tidak bergerak, hanya menatap. Sosok itu tidak masuk, namun melayang. Auranya menekan dada siapapun yang melihatnya, dan ruangan terasa seperti kehabisan udara. Tapi ustadz-ustadz tak gentar. Dengan lantang, ketiganya mengangkat mushaf, lalu memutar tubuh ke arah sosok itu sambil berseru bersama. Allahu Akbar! 3 mushaf itu dibuka, dan ketiganya serempak membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas berulang-ulang tanpa jeda. Bayangan kera itu perlahan memudar, melengking melong panjang. Lalu, seperti meledak menjadi semburat cahaya putih dan kabut yang lenyap di udara. Waktu menunjukkan pukul 4:15. Udara berubah drastis. Hangat, nyaman, aroma harum samar seperti air zam-zam memenuhi rumah. Suara burung terdengar pelan dari kejauhan, seolah menyambut fajar. Rizky mulai membuka matanya. Ia menatap ke arah ayah dan ibunya, lalu menangis. Aku mimpi, tapi itu nyata ya. Dia ada di belakangku, lalu hilang, lalu terang, sangat terang, dan tiba-tiba aku bebas. Pak Darto langsung memeluknya erat sambil menangis haru. Bu Lilis tak mampu berkata apa-apa, hanya menekankan wajahnya ke sajadah basah air mata. Ustadz Maulana menutup Al-Quran perlahan. Ia menatap keluarga itu dan berkata, ini baru awal pembebasan. Rumah ini tak bisa dibiarkan kosong dari ayat dan ibadah. Jadikan ruang tengah ini tempat mushola. Lantunkan Al-Baqarah setiap malam, karena cahaya tak boleh padam. Dan sebelum beranjak pulang, ia menuliskan pesan pendek di kertas dan memberikannya kepada Pak Darto. Tulisan itu berbunyi, jika iblis menyapa rumahmu sekali, lantunkan nama Allah 10 kali lipat. Karena yang mengusir bukan kita, tapi Allah. Fajar itu berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Cahaya matahari menyusup lembut melalui celah-celah jendela, membias di dinding yang semalam dipenuhi bayangan menakutkan. Udara segar masuk melalui ventilasi dapur yang baru diperbaiki. Aroma wangi samar-samar menyeruak dari pekarangan, bukan lagi bau dupa busuk, tapi seperti tanah basah yang baru dibersihkan hujan. Rizky duduk di beranda belakang, mengenakan sarung, sambil memandangi pohon pisang yang dulu sering digambarkan sebagai tempat bersemayam bayangan. Ia kini tersenyum ringan. Tak ada suara malam ini ya, katanya pelan saat ayahnya datang membawakan 2 cangkir teh hangat. Pak Darto menatap langit yang biru muda, lalu mengusap kepala anaknya. Allah sudah bebaskan kita, nak. Tapi tugas belum selesai, rumah ini belum cukup bersih.
kita harus menjadikannya tempat yang layak bagi cahaya. 2 hari setelah malam pengusiran, keluarga kecil itu memutuskan untuk menyucikan ulang rumah secara menyeluruh, lahir dan batin. Ruang tengah yang sebelumnya menjadi titik ritual pemanggilan, kini diganti fungsinya sebagai musola rumah. Karpet hijau digelar, Al-Quran diletakkan di mimbar kecil dari kayu jati. Kaligrafi lafaz Allah dan Muhammad digantung di dinding yang dulunya penuh sarang laba-laba dan retakan. Setiap pagi, setelah subuh, surah Al-Baqarah diperdengarkan lewat speaker kecil. Malam harinya, keluarga rutin membaca zikir bersama. Tembok-tembok rumah mulai dicat ulang. Dinding dapur yang dulu penuh jamur dan hitam gosong kini menjadi terang dan bersih. Bahkan, tikar-tikar lama yang disimpan puluhan tahun dibakar, diganti dengan yang baru. Pak Darto juga memutuskan untuk memanggil beberapa tetangga yang dulu takut mendekat, lalu mengadakan doa syukuran kecil. Terakhir saya kesini saya masih kecil. Rumah ini terkenal sebagai lorong kera, karena katanya malam-malam suka terdengar suara meloncat-loncat di atap. Kata Pak Harun, salah satu tetua kampung yang hadir dalam acara syukuran. Namun setelah mendengar kisah langsung dari keluarga, ia tak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Subhanallah, ternyata ruqyah syar'i bisa mengubah rumah ini jadi lapang begini. Di malam syukuran itu, untuk pertama kalinya, rumah tua di pinggir hutan itu dipenuhi tawa, sholawat, dan sajian sederhana seperti lontong sayur dan teh manis. Ustadz Maulana yang datang terlambat karena menyelesaikan tugas di kampung sebelah, langsung tersenyum begitu melangkah ke halaman. Udara rumah ini sekarang enteng, bukan cuma karena makhluk gaibnya pergi, tapi karena penghuni-penghuni manusianya kini lebih kuat imannya. Sebulan setelah pengusiran, perubahan tak hanya terjadi di dalam rumah. Rizky yang sebelumnya pucat dan pendiam kini aktif kembali di sekolah. Ia bahkan mulai ikut menghafal juz amma dan rajin membantu ibunya membersihkan halaman. Pohon-pohon yang dulunya tak pernah berbunga kini mulai bersemi. Bahkan bunga-bunga merah aneh di sekitar batu pemujaan layu dan mengering sendiri tanpa disentuh. Pak Darto membuat keputusan penting. Batu sesajen di belakang rumah dibongkar, tapi bukan dibuang sembarangan. Ia membungkusnya dalam kain kafan putih, membawa ke rumah Ustadz untuk dimusnahkan sesuai adab syar'i. Lubang tempat batu itu dulu berada, kini ditanami pohon delima, biar jadi buah yang berkah, katanya kepada Rizky. Salah satu titik balik yang paling berkesan adalah ketika Pak Darto dan Bu Lilis memutuskan untuk mengubah rumah ini menjadi tempat ngaji anak-anak kampung. Setiap sore selepas asar, belasan anak duduk di ruang tengah, melantunkan Al-Quran dengan suara jernih dan polos. Kadang mereka tertawa karena lupa ayat, kadang diam karena khusyuk. Tapi di antara suara-suara itu, rumah terasa hidup. Tidak seperti dulu, yang hidup karena makhluk-makhluk dari gelap. Kini ia benar-benar dihidupkan oleh cahaya petunjuk. Rizky dalam sebuah momen pernah bertanya, "Ya, kalau makhluk itu datang lagi, gimana?" Pak Darto menjawab dengan tenang, "Mereka mungkin coba datang lagi, Nak. Tapi sekarang rumah kita bukan tempat mereka. Setiap ayat yang kita baca, setiap sholat yang kita dirikan, itu pagar tak terlihat. Dan selama kita bersama Allah, tak ada yang bisa mendekat." Satu sore, Ustadz Maulana datang kembali, kali ini hanya bersilaturahmi. Ia membawa satu bingkisan kecil berisi mushaf dan sajadah. "Hadiah untuk masjid kecil di rumahmu ini," ucapnya sambil tersenyum. Lalu ia berdiri di ruang tengah, menarik nafas dalam-dalam. "Saya pernah bilang tempat ini gelap. Sekarang terang sekali. Saya bisa rasakan malaikat lalu lalang tiap kali Al-Baqarah dibaca." Lalu ia duduk bersama mereka dan membaca surat Ad-Duha. "Wad-duha, wal-laili idza saja, mawaddaka rabbuka wa ma qala." Kalimat-kalimat itu bergema lembut. Rizky mendekat, lalu duduk di pangkuan Ustadz itu sambil memejamkan mata. "Itu ayat favoritku," katanya pelan, kayak Allah bicara langsung ke kita. Malam-malam berikutnya tak lagi dipenuhi suara jeritan atau bayangan di langit-langit. Tak ada piring pecah sendiri, tak ada jendela bergoyang tanpa sebab. Yang ada hanyalah ketenangan. Dan jika ada suara di malam hari, itu hanyalah suara Pak Darto membaca Yasin, suara Rizky mengulang hafalan, atau lantunan zikir yang mengalir pelan dari sudut ruang tamu. Epilog,
warisan yang sesungguhnya. Warisan bukan selalu soal harta. Kadang ia datang dalam bentuk ujian. Tapi bagaimana seseorang mengelola warisan itu menentukan apakah ia akan menjadi berkah atau bencana. Pak Darto dulu menerima rumah ini sebagai pemberian, tapi kini ia tahu yang ia warisi sebenarnya adalah tanggung jawab spiritual. Rumah ini pernah menjadi pusat kegelapan, tapi kini ia adalah sumur cahaya yang memberi kehidupan bagi sekitarnya. Setiap kali ada yang bertanya tentang rumah ini, ia hanya senyum dan berkata, "Dulu, tempat ini dihuni makhluk gaib. Sekarang kami isi dengan hafalan anak-anak. Dulu ada kera putih, sekarang ada cahaya putih dari langit. Dan jika ada yang lewat malam-malam, dari kejauhan mereka melihat ruang tengah rumah itu menyala temaram, bukan dari lampu listrik, tapi dari hati-hati yang membaca firman-Nya dalam damai."